Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi, selamat siang maupun selamat sore rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat sebuah tutorial tentang bagaimana cara pembuatan soal ujian secara online. Untuk itu, saya pada kesempatan ini menggunakan fasilitas Google Forum karena di sana telah tersedia lengkap. Ada limiternya, bagaimana kita membuat soal itu, kita tentukan jadwal dan waktunya. Juga di situ juga ada fasilitas kita mengetahui skornya tersendiri. Untuk itu saya akan menjelaskan secara ringkas step by step agar teman-teman semua bisa membuatnya. Dan jika pada saat ini pemerintah telah menganjurkan kita untuk belajar dari rumah, tentunya fasilitas soal online sangat berguna sekali. Jadi teman-teman jangan putus asa, kita bisa saja terhubung dengan orang lain, terhubung dengan murid-murid kita dengan menggunakan media sosial, tentunya juga menggunakan fasilitas internet. Untuk itu simaklah video ini baik-baik agar jangan sampai ketinggalan. Dan jika video ini nanti bermanfaat, silahkan di like and share kepada rekan-rekannya agar bisa semua mendapat manfaat. Dan jangan lupa klik subscribe di bawah ini. Di bawah ini ada tulisan subscribe yang warna merah, silahkan diklik gratis. Dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya agar kami bisa membuat video-video yang lebih bermanfaat. Oke, baiklah, kita langsung membuat tutorialnya. Pertama kita buka Google dulu, langsung mencari Google Drive. Jadi kita punya Drive sendiri ya. Ya, Google Drive, kita coba kita share. Nah, ini sudah ada nih lambangnya. Atau boleh kita langsung ke sini juga boleh. Kita buka Drive kita ya. Nah, oke. Di sini telah muncul drive yang milik saya. Jadi di sini ada drive saya. Silakan kita klik tanda panah ke bawah. Nah, di sini muncul folder baru, upload file, upload folder. Di sini kita ambil lainnya. Di bawah ini ada lainnya. Lainnya kemudian ada nanti Google Formulir. Jadi Google Formulir. Kita klik Google Formulir. Maka akan keluar lembaran formulir. Ayo kita isi dulu formulir tanpa judul ini, kita ganti dengan formulir yang akan kita buat. Saya akan buat soal ujian kelas 6 tahun 2020. Oke, kita klik di sini, dia akan masuk ke sini. Kemudian di deskripsi formulir kita tuliskan nanti untuk pengisian biodata ya. Tuliskan biodatamu dengan benar. Nah, di sini tuliskan biodatamu dengan benar. Untuk pertanyaan pertama kita ganti dengan biodata. Pertama adalah nama lengkap. Untuk nama lengkap nanti jawabannya kita ambil opsi jawaban singkat. Ya, jawaban singkat. Nanti dia akan menuliskan jawaban namanya di sini. Dan ini penting, maka wajib diisi. Kemudian untuk langkah kedua adalah kita membuat option yang berikutnya adalah kelas. Jadi murid ini kelas berapa? Di sini kita buat juga jawaban singkat, boleh, pilihan ganda juga boleh. Jadi saya ambil jawaban singkat. Nanti anak akan mengisi sesuai dengan kelas yang dia tempati. Jadi ini juga wajib diisi. Untuk menambah ke poin berikutnya, ke soal berikutnya, kita klik tanda tambah di sini. Tambah lagi, maka dia masuk ke opsi yang ketiga. Di sini untuk data pengenal anak ini kita tuliskan nomor HP atau WA. Di sini juga jawabannya jawaban singkat dalam bentuk angka ya. Silakan kita tulis dalam bentuk angka. Maka di sini wajib diisi. Tambah lagi terakhir adalah alamat. Alamat siswa kita pakai jawaban singkat juga. Dan ini juga wajib diisi. Oke, setelah data ini terisi di sini, kita berikan keterangan di bawah dengan mengklik tanda TT di samping ini. TT, kita tulis
Selamat, kamu telah menyelesaikan biodata dengan baik. Boleh dengan baik atau dengan benar. Dengan benar ya. Silakan. Lanjutkan ke pengisian soal. Jadi di sini kita tuliskan deskripsi karena anak telah menyelesaikan biodatanya. Kita ucapkan selamat, kamu telah menyelesaikan biodata dengan benar. Silakan lanjutkan ke pengisian soal. Maka di sini kita akan masuk ke bagian kedua. Ini bagian pertama nih. Nanti kita masukkan ke bagian kedua khusus soal dengan mengambil tanda ini, tanda sama dengan yang besar ini di bawah. Jadi ini tambah TR terus tanda sama dengan, kita klik ini, maka akan muncullah bagian yang kedua. Untuk bagian kedua ini adalah bagian soal. Di sini kita tulis, jangan huruf kecil ya. Jawablah soal berikut dengan mengklik ya, karena ini kita mengklik pada jawaban yang paling benar. Yang paling benar ya. Itu perintahnya, tanda seru, boleh. Oke. Yang paling benar. Kita langsung ke soal. Kita klik lagi tanda tambah untuk membuat opsi berikutnya. Sini saya akan membuat 1 atau 2 contoh soal. Soal pertama, siapakah Presiden Indonesia saat ini? Ya. Opsi jawabannya adalah boleh nanti jawaban singkat, boleh saya memilih pilihan ganda. Maka opsi pertama adalah kita tulis nama presiden kita, Soeharto, umpamanya Soeharto ya. Dan opsi kedua adalah B.J. Habibie. Opsi ketiga adalah Joko Widodo. Dan opsi yang keempat kita tulis di sini adalah Bapak SBY ya, Susilo Bambang Yudo. Jadi ada 4 opsi ini. Nanti kalau anak itu menjawab, dia akan memilih salah satu. Kalau kita mau menambah soal lagi, kita klik lagi tambah di sini untuk soal kedua. Kita cari yang gampang ya. Monas terletak di kawasan titik-titik. Nah, di sini kita opsi pertama adalah di kota Surabaya, umpamanya. Ini pengalihan isu kepada anak-anak. Ini kita buat huruf kecil aja ya. Di kota Surabaya. Opsi kedua, kota Medan. Opsi ketiga, kota Makassar. Dan opsi yang keempat adalah kota Jakarta. Nanti anak akan memilih salah satu jawaban yang mereka anggap benar ya. Oke, jadi untuk pembuatan soal cukup 2. Saya rasa nanti kita ini tinggal klik wajib diisi. Soal ini juga wajib diisi. Jika anak nanti mengisinya dengan benar, maka akan ada skor di sini. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menentukan
kapan ujian ini akan dilaksanakan dan selesainya kapan. Di sini kita menggunakan limit. Jadi kalau kita mulai jam 15.33 seperti yang ada di sini, nanti ujiannya akan diselesaikan pada jam 16 umpamanya, maka kita akan tulis 15.33 sampai jam 16. Bagaimana caranya? Kita klik limiter, kita ambil sini forum limiter, klik. Yang setelah itu kita ambil set limit. Dia akan muncul di sini. Nanti ada banyak absen di sini. Jadi kita seleksi apa yang akan kita lakukan. Kalau kita mau menghitung atau membuat limitnya berdasarkan tanggal dan waktu, kita tulis di sini. Di sini ada nanti tanggal hari ini adalah tanggal 3 bulan 4 tahun 2020. Kita klik di sini. Kemudian waktu kita tinggal menyeleksi di sini karena di sini ada 15.33, 15. Oke. Jam 15 ya. 15 ini kalau tidak salah ini jam 2 ya. Jam 3, jam 3-an. Jam 3 lebih 34. Oke, 34. Di sini tidak ada 34, kita langsung ke 30. Jadi pada jam inilah murid akan melaksanakan ujian. Nah, jadi di situ ini mulai menit ini pada jamnya, di sini adalah menitnya. Atau kita bisa merubah ke bentuk lain. Jadi kalau sudah selesai kita mengatur waktu, kita klik set. Kalau kita merubah bentuk lain, kita akan ambil seleksi berikutnya adalah number of forum responsive. Di sini adalah kita akan membuat batasan atau limitnya apabila anak ini mengerjakan sesuai dengan jumlah siswa kita. Contohnya, siswa kita ada 16 atau 26 orang. Jika anak-anak itu menjawab lebih dari 26 orang, maka dengan sendirinya formulir ini terkunci. Jadi hanya boleh menjawab sesuai dengan kuota. Di sini umpamanya 26 orang. Jadi murid satu persatu menjawab sampai 26 orang. Murid yang ke-27 tidak akan bisa masuk ke dalam soal ini. Jadi kesimpulannya, anak-anak hanya disuruh mengirim jawabannya cukup 1 kali. Jika mereka mengirim 2 atau 3 kali, ini memberikan batasan kepada siswa yang belum mengirim tidak bisa masuk lagi karena kuotanya telah tercapai 26 siswa. Kalau satu orang mengirim 3 kali, ini tentu akan merugikan siswa lain yang belum mengirimkan. Setelah selesai kita bikin ini limiternya ini, kita klik set atau enable. Nah, itulah keterangan singkat untuk sementara. Lalu kita tutup. Lalu bagaimana membuat soal ini menjadi soal online? Kita akan melakukan dengan mengklik di sini tanda roda. Di sini ada setelan. Kita buatlah soal ini menjadi soal online dengan mengklik tanda setelan tadi, lalu klik quiz. Jadi jadikan dia jadi quiz. Jadikan ini sebagai quiz atau soalan. Di sini kita bisa menconteng sesuai dengan yang ada di sini rumus nilainya mau bagaimana. Karena saya membuat dia secara online, maka untuk mempermudah tentu kita sesuaikan dengan pengiriman. Kemudian di bawahnya ini kita hanya memilih jawaban yang benar ya, dengan menentukan poin-poin tertentu. Setelah ini semua diconteng, lalu klik simpan. Oke, sekarang soal kita ini sudah bisa menjadi soal ujian. Untuk menentukan poin atau berapa banyak yang betul, di sini kita akan klik di soal kita yang pertama. Soal pertama kita klik, kita ambil kunci jawaban. Di sini poinnya masih kosong. Karena soal kita 2, jadi kalau dia menjawab benar, kita beri poin sesuai dengan soal 50. Jadi kalau dia benar menjawab, dia dapat nilai 50. Lalu di sini kita akan mencari jawaban yang benar. Siapa presiden saat ini? Kita pilih Joko Widodo. Nah, nanti ini setelah kita membuat kunci jawaban seperti ini, kita klik selesai. Lalu kita masuk ke soal kedua. Sama, kita klik kunci jawaban. Di sini poinnya kita berikan sesuai dengan poin pertama. Setelah poinnya kita tulis, kita pilih jawaban yang benar. Di sini Monas terletak di Jakarta. Ini jawaban. Kita klik selesai. Jika ini semua telah kita lakukan, maka soal kita secara otomatis telah masuk ke dapurnya Google.
Sekarang di sini ada pertanyaan, di sini ada respon. Respon adalah untuk melihat berapa orang yang telah selesai atau telah mengirimkan jawabannya kepada kita. Jadi di sini bisa kita lihat dalam bentuk Excel, format Excel. Dan untuk pertanyaan ini kita akan buat format Excelnya dengan mengklik tanda ini, spreadsheet ya. Nah, kita klik di sini, kita buat baru. Kita sesuaikan dengan judul. Kalau soalnya soal tentang pelajaran kita hari ini, kita tulis di sini. Ini boleh dirubah nih. Silakan kita sesuaikan dengan judul. Kemudian nanti kita klik buat. Jadi karena soal ini belum ada yang menjawab, jadi soal kita belum ada yang menjawab, jadi responnya masih kosong. Jadi responnya, tanggapannya masih kosong. Jadi saya akan coba nanti menjawab pertanyaan 1 atau 2 orang. Kita akan lihat dalam daftar ini apa terisi atau tidak ya. Lalu langkah selanjutnya adalah soal yang telah kita buat ini, kita akan buatkan linknya. Jadi link itulah yang akan kita kirimkan kepada siswa-siswa kita. Bagaimana cara mencari linknya? Kita klik kirim. Di sini ada kirim. Kirim. Maka kita ambil yang tanda ini. Di sini adalah tanda untuk mencari link di sini. Jadi ada bentuk lingkaran yang terputus. Kita klik di sini, maka akan keluarlah link atau tautan. Karena linknya ini terlalu panjang, kita perpendek. Jadi URL ini kita perpendek dengan mencentang perpendek URL. Nah, dia setelah menjadi pendek. Kalau sudah begini, kita klik salin. Sekarang kita sudah punya link dan bisa kita buka di Google. Sekarang saya akan klikkan linknya di sini. Oke, link yang tadi sudah bisa kita buka. Kita tekan enter. Kita lihat soal ujian yang telah kita miliki. Nah, ini dia. Dia sudah menyatu. Sekarang kita coba mengisi agar kita bisa melihat masuk tak ke dalam ini. Oke, soal ujian ini kita coba. Kita mulai dari, kalau dia memakai email, kita pakai email juga. Aku bosan umpamanya. Itu email kita isi, kemudian nama ini. Oh, dia minta email yang valid ya, tidak bisa main-main. Oke, akan saya buat email yang asli. Tidak ada deteksi ya. Oke, ini tadi nama lengkap Anton, kelas 6, nomor WA 084, terus alamat Jakarta. Jadi ini data yang telah kita buat. Silakan cari email yang valid kalau bisa ya. Di sini kita klik berikut. Nah, jadi karena ada satu yang belum terisi ini, emailnya kita ganti, cari yang valid ya. Ya, sebetulnya ini sudah valid ya emailnya. Ya, sudah bisa masuk ke soal. Sekarang kita coba mengisinya. Kita bikin satu orang membuat soal nih. Satu salah, satu betul. Oke. Siapakah Presiden Indonesia saat ini? Kita jawab benar. Nanti kalau benar poinnya 50. Yang kedua, kita buat soal kita ini salah. Monas terletak di kota Medan. Nah, jika sudah kita buat seperti ini, sudah kita cari seperti ini, kita kirim. Nanti dia akan masuk ke halaman soal. Kita buka lagi. Nah, di sini sudah masuk. Jadi pada tanggal 3 bulan 4 tahun 2020 jam 15.42 telah terkirim atas nama Anton, kelas 6, nomor WA-nya dengan jawaban satu benar nih, yang satu salah. Maka dia akan mendapat nilai 50 nih. Nah, 50 dari 100 skor. Jadi sudah ada di sini. Lalu kalau kita mau mencoba yang kedua, nanti juga bisa dilihat skornya berapa ini. Jadi jawabannya satu benar
dan 1 salah. Jadi dia dapatnya 50. Jadi kami rasa ini cukup simpel cara membuatnya. Lakukanlah step by step ini dengan cara perlahan-lahan. Saya yakin semua rekan-rekan guru pasti bisa. Oke, jangan lupa tonton video ini sampai habis berulang-ulang. Jika video ini bermanfaat tentunya silakan teman-teman klik subscribe, ada di bawah ini. Ada subscribe warna merah itu, silakan diklik dan jangan lupa klik juga tanda loncengnya. Dan lebih penting lagi, lakukanlah like and share kepada teman-teman agar semuanya bisa mendapat manfaat.